Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan solehah beserta ayah bunda yang soleh Nurul banggakan? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis, pelajaran yang ketiga, yaitu memahami surah Al-Ikhlas. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang surah Al-Fatihah, surah An-Nas, dan surat Al-Falaq. Hari ini kalian belajar tentang surah Al-Ikhlas. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu. Semoga kita juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahman. Amin. Kalian di rumah dibuka ya buku paketnya halaman 33. Perhatikan dan dengarkan apa yang Bu Nurul jelaskan. Poin A yaitu mengenal surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Jadi urutan dalam Al-Qurannya yaitu ke-112. Nah, surah Al-Ikhlas ini termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa termasuk golongan surah Makkiyah? Karena surah Al-Ikhlas ini diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Ikhlas diturunkan setelah surah An-Nas, dan surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena di dalamnya berisi ajaran tentang tauhid atau keesaan Allah. Al-Ikhlas artinya murni. Kenapa murni? Karena surah ini murni membahas tentang Allah, tentang keesaan Allah. Oke, kalian dibuka buku paketnya halaman 34. Di sini ada surah Al-Ikhlas disebut dengan sebagian sepertiga Al-Quran. Mengapa demikian? Nah, Al-Quran ini memiliki 3 kandungan pokok. Yang pertama yaitu hukum, seperti ayat perintah, larangan, halal, haram, dan lain-lain. Yang kedua, janji dan ancaman, seperti balasan tentang surga dan neraka, serta kisah. Yang ketiga, tentang Allah, yaitu penjelasan tentang sifat dan namanya. Nah, khusus surah Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Rasulullah juga bersabda, walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an, yang artinya demi zat dan jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas ini senilai dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. B. Lafal surah Al-Ikhlas. Mari kita membaca surat Al-Ikhlas ayat 1-4 bersama-sama. Kalian juga di rumah dibaca ya surat Al-Ikhlasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Poin C, terjemahan surat Al-Ikhlas yang artinya ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus somad. Ayat kedua yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, lam yalid walam yulad, yang artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang D, kandungan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas memiliki banyak nama. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwa surat Al-Ikhlas ini
Juga dinamai dengan surah At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najah, Al-Ma'rifah, Al-Asas, dan Al-Wilayah. Jadi surat Al-Ikhlas ini sebenarnya memiliki banyak nama ya. Ini menurut Syekh Wahbah dalam kitab tafsirnya. Tadi yang dijelaskan namanya ada surah At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najah, Al-Ma'rifah, Al-Asas, dan Al-Wilayah. Kita kenalnya dengan surah Al-Ikhlas. Nah, kandungan surah Al-Ikhlas yang pertama yaitu surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah dengan sifat ahad, yaitu tidak ada sesuatu yang bersamanya dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Allah itu sifatnya ahad. Ahad itu satu, tunggal. Jadi Allah tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya. Yang kedua, hanya kepada Allah lah segala makhluk bergantung karena seluruh makhluk butuh kepadanya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, butuh pertolongan, kembalilah kepada Allah karena makhluknya butuhnya hanya kepada Allah, nggak bisa minta selain kepada Allah. Kalian ingin pintar, mintanya kepada siapa? Allah. Kalian ingin bahagia, kalian ingin selamat dunia akhirat, mintanya kepada Allah. Selain meminta, selain berdoa, dibarengi dengan usaha. Jadi tidak boleh berdoa saja ya, harus berusaha juga. Ingin pintar, berdoa saja nggak bisa. Ingin pintar, yaitu usahanya apa? Belajar. Yang ketiga, Allah tidak beranak, tidak beristri, dan juga tidak diperanakan. Allah tidak mempunyai anak, Allah tidak diperanakan, Allah tidak mempunyai orang tua, Allah satu, Allah tunggal. Tidak mempunyai siapa-siapa, Allah berdiri sendiri. Yang keempat, surah Al-Ikhlas juga menegaskan bahwa tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah, baik wujud maupun zatnya. Surat Al-Ikhlas ini menegaskan bahwa Allah tidak dapat disandingkan, tidak dapat disetarakan. Jadi Allah itu nggak boleh dibandingkan ya. Allah Maha Esa, baik wujudnya, baik sifatnya, baik zatnya. Yang kelima, surat Al-Ikhlas mengajarkan tentang pokok-pokok tauhid dan pondasi keimanan. Surat Al-Ikhlas ini juga membantah keyakinan orang-orang kafir, orang musyrik, dan ahli kitab yang menyekutukan Allah dengan berhala atau sesuatu yang lainnya. Jadi surat Al-Ikhlas ini mengajarkan tentang tauhid, tentang keimanan, bahwasanya kita harus beriman, kita harus mempercayai hanya kepada Allah. Kalau mempercayai selain Allah, itu namanya orang musyrik. Orang yang menduakan Allah, itu tidak boleh. Balasannya apa? Neraka. Jadi dalam surat Al-Ikhlas ini kita diwajibkan beriman dan meyakinkan bahwasanya Tuhan kita hanyalah Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini cukup sampai sini saja. Semoga apa yang Bu Nurul jelaskan bisa kalian pahami dan bisa kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian adalah kerjakan soal khots halaman 37. Kerjakannya di buku tulis saja ya. Di sini soal khotsnya ada 3 nomor. Kalian jawab di buku tulis, lalu tugas kalian kirim ke WhatsApp Bu Nurul. Kalian di rumah jaga kesehatan, jangan tinggalkan sholat, dan selalu berdoa semoga kita segera belajar seperti normalnya, seperti biasanya, yaitu di sekolah. Amin. Bu Nurul ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.